secara keseluruhan. Dalam keadaan terik panas matahari, bahkan di dalam sebuah hadis itu dikatakan dibilang matahari bahkan khutbah simpinku. Makanya kan ada di dalam satu hadis Nabi, maka ketika itu manusia di padang mahsyar ada orang yang kelelep bukan karena air, tapi karena keringat manusia. Ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pusar, ada yang sampai yang namanya lutut, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam kemudian di sini. Semua adalah tergantung daripada amal perbuatan manusia waktu hidup di dunia di padang mahsyar. Jadi ketika yang namanya di padang mahsyar tuh orang itu apa? Ketika itu Allah katakan, hei orang itu apa? Yang kamu termasuk susah dibilang tapi kamu itu bukan termasuk orang yang hina di hadapanku kata Allah. Keluarlah kamu daripada barisan tadi. Cari orang yang memberikan makan terhadapmu. Cari orang yang pernah memberikan minum terhadapmu. Cari orang yang pernah berbuat baik terhadapmu. Ini yang dikatakan bahwa yang namanya orang doa apa bisa memberikan pertolongan terhadap orang lain. Dicari-cari dah orang yang pernah nolong dia, orang yang pernah ngasih makan dia, orang yang pernah ngasih minum dia. Dari khutbiyadik, ambil dengan tanganmu, bawa mereka di sini kemana? Ke surganya Allah Subhanahu tuh. Yang kedua kata Nabi Al-Fatihah 5 Qur'anlah. Baca Al-Fatihah apa yang Anda inginkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, mungkin tetangga yang kini dalam keadaan kurang sehat dan mungkin juga keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, penyakit apapun mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini atisyfa wa syaiha wa salamah wal barakah bila hadatin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Padal mukarram wa sadaqar rizqi ajab wa karam masud. Kami persilakan. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وضعه واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم خلق من أنور به سواك عند حلول الحادث العالم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فإن من جهلك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغتدي من ذا الذي عظمت إن الكبائر في غفرانك الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu ala babil jannah fa idza 'amatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghaira annahum qad umiru bihim ilan nar. Wa kuntu ala babin nar fa idza 'amatu man dakhalaha an-nisa'u, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih anugerahkan dengan berbagai macam suatu kenikmatan terhadap diri kita. Di samping daripada nikmat keimanan, nikmat Islam, yaitu nikmat sehat walafiat, panjang umur kita, sehingga di malam hari ini alhamdulillah kita dapat menyempatkan diri kita hadir di tempat yang mulia, majelis ta'lim, salat dengan secara berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala langkah kita, segala niat kita, salat kita baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya buat kita sekalian. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yang dalam firman-Nya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yang artinya kurang lebih bersabarlah
wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, tahanlah diri kamu sekalian, tahanlah diri kamu sekalian bersama orang-orang yang ketika itu sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di pagi hari ataupun juga di sore hari. Yang memang kesemuanya mereka ibadah di sini itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka, dan jangan kamu berpaling daripada pandangan kamu terhadap mereka, terhadap orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari dan sore hari, yang memang ibadah mereka benar-benar tulus islah karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita lihat dulu asbab nuzul daripada ini ayat para jamaah sekalian. Jadi diceritakan para jamaah sekalian, ada seorang pemimpin Quraisy, seorang pemimpin yang dikatakan punya satu kedudukan yang tinggi di dalam kaum Quraisy. Itu yang bernama Uyainah ibni Habil al-Fazzar. Uyainah di sini seorang pemimpin nih, orang yang punya satu jabatan, orang yang punya satu kedudukan yang tinggi. Yang ketiga itu ketika beliau masuk ke majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masuk daripada majlis Nabi, ketika itu pula ada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya, di antaranya sahabat Nabi yang lain, di antaranya adalah apa? Salman Al-Faris. Salman Al-Faris, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, wa Bilal bin Hammamah Al-Habasyi, dan juga Bilal, wa ghairihim, dan lain-lainnya sahabat-sahabat Nabi yang termasuk orang yang fuqara, orang yang miskin. Jadi di dalam satu majelis tadi para jamaah sekalian, ketika itu banyak tuh orang-orang du'afa daripada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi ke Salman Al-Faris, Bilal. Nah, ketika itu para jamaah sekalian, si Uyainah tadi bersama orang-orang Quraisy, petinggi-petingginya, yang mengatakan, wahai Rasul, kalau seandainya kayak masuk daripada majlis ini, dibilang di sini itu orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, dibilang singkirin dulu. Kami nggak mau tuh ada yang namanya orang-orang du'afa di hadapan kami. Saya di sini kan seorang kedudukan yang punya tinggi, kedudukan yang punya tinggi, yang punya kedudukan, artinya orang-orang yang mulia. Nggak pantas kami dicampur dengan seorang orang yang du'afa. Karena mereka termasuk orang yang nyakitin itu dengan bawaannya. Jadi mereka kan tuh kadang-kadang tuh pakai pakaian yang udah kumpal-kumpal, kota araku, yang mereka udah keluar keringat. Ya mungkin barangkali tuh orang-orang du'afa, sahabat-sahabat Nabi, yaitu kan emang pakaian yang udah satu doang kali, jarang ganti. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi kalau seandainya kamu masuk ke majelis engkau, wahai Rasul, tuh orang-orang yang begitu singkirin dulu dah. Kalau perlu bikin satu majelis tertentu. Ini ada majelis yang khusus orang-orang pejabat semua, orang-orang kaya. Ada juga satu majelis khusus daripada orang-orang yang miskin semua. Makanya Nabi nggak setuju. Turun ini ayat yang menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Tahanlah dirimu, dibilang di sini. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang du'afa, orang-orang fuqara, sahabat Nabi yang ketika itu adalah sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi hari maupun juga di sore hari. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya kan kalau seperti kayak perkawinan,
saya berani perkawinan seperti mengadakan suatu walimah, undangannya memang termasuk yang sunnah, ijabahnya wajib. Tapi saya berani mengatakan itu tidak wajib. Bahkan ulama fikih mengatakan di mana, kenapa kalau dikatakan kok agak wajib? Karena luntur tuh ada satu kemungkaran. Kalau seandainya di walimah di situ ada satu percampuran manusia, laki-laki dan perempuan, ataupun juga yang lain-lainnya, kemungkaran yang lainnya, maka disitulah tuh letak kewajiban bisa akan jadi gugur para jamaah sekalian. Ataupun juga mungkin barangkali yang mengadakan satu walimah yang diundang orang-orang kaya doang, yang orang duafa, orang miskin tidak diundang, ini pun juga akan jadi makruh, akan jadi berubah tuh hukumnya para jamaah sekalian. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ceritanya nih. Ya. Jadi ketika yang namanya orang yang punya kedudukan yang tinggi dalam kaum Quraisy merasa terusik, merasa terganggu dengan bau-bau mereka. Coba tolong dah dengan singkatkan mereka dulu bahwa kami juga pengen datang kepada wahai Rasul. Akhirnya turun nih ayat yang melarang daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk memisahkan. Bahkan orang-orang yang duafa justru harus kita deketin diri. Jangan justru kita jauhkan para jamaah sekalian. Orang-orang yang duafa di sini adalah orang yang punya satu kelebihan. Orang yang fakir, orang yang miskin merupakan dokternya daripada orang yang kaya. Kenapa kau bisa dikatakan demikian? Contoh, kalau seandainya itu orang kaya sakit, kemudian dia sedekah kepada orang fuqara, didoain. Kan perantara daripada orang fakir tadi bisa akan menyembuhkan itu. Makanya dikatakan tabib. Orang duafa bisa dikatakan sebagai dokternya untuk orang-orang kaya. Orang fuqara termasuk para jamaah sekalian dengan yang namanya dia mensedekahkan daripada hartanya tadi, maka bisa akan terjaga tuh. Itu orang fuqara tuh. Di samping yang lain-lainnya, bahwa yang namanya orang duafa adalah sebagai satu utusan. Kalau seandainya kita punya orang tua, kita meninggal dunia, kemudian kita bersedekah, kita niatin pahalanya buat yang namanya kedua orang tua kita, maka sebagai wasilah sebagai wasilah penyampai daripada pahala tadi adalah orang duafa. Nah inilah para jamaah sekalian. Jadi orang yang miskin, orang yang duafa, jangan justru kita jauhkan, bahkan diwajibkan kita deketin tuh, kita rangkul tuh mereka. Karena justru di mereka inilah para jamaah sekalian yang justru bisa akan memberikan suatu syafaatnya, berikan pertolongan kepada orang lain nanti di hari kiamat. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis ini diceritakan para jamaah sekalian. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, ini ba'asa al-fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Ketika itu orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin utus satu utusan ke Nabi. Jadi ada orang fuqara nih diutus nih, kalau kita pergi dah ke rumah Nabi, ada Nabi dibilang di sini. Katakan kepada Nabi itu bilang di sini. Akhirnya ketika yang namanya mereka pada sampai ke rumah Nabi, Nabi menyatakan marhaban bika. Mari sini, dibilang di sini. Kau adalah suatu kaum, suatu golongan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ketika itu kata utusan daripada orang-orang fuqara tadi, para jemaah sekalian? Orang-orang utusan tadi
daripada fuqara itu menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, yaqul fuqara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah mengatakan, para jamaah sekalian, innal aghniya, sesungguhnya orang-orang kaya, dibilang di sini itu sih gampang saja untuk berbuat satu kebaikan. Qad zahabu bil khairi kulli. Kalau orang-orang kaya gampang saja mereka banyak berbuat satu kebaikan. Wa hum yahujjuna, mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Wa la naqdir alaihi, akan tetapi kami orang fuqara enggak mampu. Kemudian juga apa dibilang di sini? Wa idza maradu, kalau seandainya mereka sakit dibilang di sini, ba'asu bi fadli amwalihim dhahran, mereka ada satu simpanan harta. Wa hum yatasaddaquna wa la naqdiru alaihi, mereka dengan adanya harta orang kaya gampang yang namanya bersedekah, akan tetapi kami tidak bisa bersedekah, para jamaah sekalian. Makanya sampai ada suatu cerita di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Ya kan, sahabat-sahabat Nabi pun juga banyak yang kaya dan juga banyak juga yang duafa. Ketika itu Nabi perintahkan, hai para sahabatku, dibilang di sini, silakanlah kamu yang punya uang bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Nabi perintahkan, ya mereka melaksanakan, mereka pada bersedekah. Wa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di samping Nabi ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ketika itu disirapi dengan kerenbik saja tuh, wasafata-safatain, harwaka-safatain. Ini mulutnya kembang-kembing aja. Ya, kembang-kembing aja. Akhirnya Nabi tanya, dibilang di sini, ya Abi Umamah, dibilang, kenapa engkau mengembingkan daripada membuka daripada apa dibilang lisan kamu